call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. Megawati Hangestri akan kembali tampil di Liga Bola Voli Korea Selatan, V-League, akhir pekan ini. Kompetisi akan dimulai pada Sabtu, 19 Oktober, dengan Red Sparks akan tampil pada hari kedua. Jadwal V-League musim ini akan dibuka dengan big match yang merupakan ulangan final musim lalu. Juara bertahan Hillstad akan berhadapan dengan Pink Speeders. Hillstad akan berusaha meraih treble. Setelah menjuarai V-League musim lalu, mereka juga berhasil menjadi kampiun turnamen pramusim KOFO Cup 2024. Mereka akan berjuang dengan mengandalkan tim lama. Hillstad menjadi satu-satunya tim voli putri yang tidak merombak skuad mereka, termasuk mempertahankan Laetitia Momabasoko dan Wipawe Srithong. Pink Speeders akan berusaha melakukan penebusan setelah gagal di KOFO Cup 2024. Mereka memiliki dua pemain tunggal baru, yakni Tutku Burcuyuzgen dari Turki dan Rui Lei Huang asal Cina. Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan tampil pada hari kedua, Minggu, 20 Oktober. Mereka akan menjamu GS Chalters. Red Sparks menambah dua pemukul baru, yakni Vanja Bukilic dan Pio Sungju. Keduanya tampil cukup bagus di KOFO Cup 2024, saat tim itu lolos ke final. Jadwal V-League 2024-2024 akan menampilkan satu laga setiap hari. Hari Senin ditetapkan sebagai hari libur, sehingga tidak ada pertandingan yang berlangsung. V-League diikuti 7 tim. Di babak reguler, setiap tim akan saling bertemu 6 kali. Tim yang menjuarai babak reguler langsung lolos ke babak final. Sedangkan tim urutan kedua dan ketiga bertemu di semifinal playoff untuk memperebutkan tiket ke partai puncak. Musim lalu, Red Sparks lolos ke semifinal playoff, yang kemudian mengalahkan Pink Speeders. Di final, Pink Speeders kalah dari Hillstad. Sementara itu, tim Megawati kalah jumlah voting, tapi Red Sparks bikin juara bertahan Liga Voli Korea ketakutan. Pelatih Hyundai Hillstad, Kang Sung Hyong, mewaspadai ancaman Megawati Hangestri bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam persaingan gelar juara Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Hyundai Hillstad diketahui menjadi tim dengan jumlah vote terbanyak untuk mengetahui tim mana sebagai kandidat terkuat. Juara bertahan Liga Voli Putri Korea itu memperoleh 7 suara dari 14 voters dalam acara Media Day sebelum kompetisi digulirkan 19 Oktober mendatang. Dalam acara tersebut, Red Sparks diwakili oleh sang pelatih, Ko Hye-jin yang didampingi Jung Ho-yang dan Megawati Hangestri. Meski demikian, Kang Sung Hyong meminta anak asuhnya tidak cepat berpuas akan pencapaiannya. Selain berstatus juara Liga Voli Putri Korea musim lalu, Wipawe Srithong dan kawan-kawan juga kampiun KOFO Cup 2024. Ini merupakan sebuah kehormatan dan rasanya menyenangkan bisa mendapatkan begitu banyak suara, kata Kang Sung Hyong, dikutip dari laman Naver. Saya merasa terancam karena level semua tim telah meningkat karena standar secara keseluruhan telah meningkat. Para pemain harus melakukan peran mereka dengan lebih baik, ujar Kang Sung Hyong. Lebih lanjut, juru taktik Hyundai Hillstad ini mewaspadai tim pesaingnya dalam perburuan gelar juara, termasuk Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri. Setelah melihat penampilan Jungkwanjang, Red Sparks, yang luar biasa di KOFO Cup, saya pikir kami mungkin akan mengalami kesulitan, ujar Kang Sung Hyong. Adapun Red Sparks sendiri mendapatkan 3 suara dari survei sebagai kandidat tim yang akan lolos ke babak final Liga Voli Korea musim ini dengan menempati posisi kedua dan ketiga. Red Sparks memang menunjukkan peningkatan performa sejak kedatangan Megatron, julukan Megawati Hangestri. Tim asal kota Daejeon itu finish ketiga di Liga Voli Putri Korea 2023-2024. Selain itu, Megawati dan kolega finish di peringkat kedua pada turnamen pramusim KOFO Cup 2024. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin percaya diri bahwa anak asuhnya mampu bersaing untuk bisa melaju ke laga pamungkas. Ko juga menaruh hormat kepada tim juara bertahan yang memang memiliki penampilan yang solid. Hyundai Construction terlihat kuat dan tanpa celah, kata Ko Hye-jin. Namun, saya pikir tim kami bisa bersaing jika kami mempersiapkan diri dengan lebih baik, ujarnya. Pelatih berusia 44 tahun itu memilih sebagai angka 1 sebagai kata kunci yang mempengaruhi Red Sparks dalam 2 musim terakhir. Di mana pada musim 2022-2023, Red Sparks gagal lolos ke babak playoff hanya karena kurang 1 poin.
Adapun musim lalu, Megawati dan kawan-kawan gagal ke final usai karena kalah satu kemenangan dari Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Tahun lalu, kami kekurangan 1 poin dan tidak bisa bermain voli musim semi dan musim lalu. Kami kekurangan 1 kemenangan dan tidak bisa mencapai final, ia ucapnya. Musim ini, kami akan finish di posisi pertama tanpa menyesali angka 1 sekalipun, ia ucap Ko percaya diri. Red Sparks akan mengawali musim Liga Voli Korea 2024-2025 melawan GS Chalters, Minggu, 20 Oktober 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi sengit karena mempertemukan Giselle Silva dengan Megawati, yang juga sama-sama berposisi sebagai oposite. Songi kembali, rekan Megawati Hagestri yang kini jadi pelatih. Han Songi, legenda middle blocker timnas Korea Selatan, yang baru saja pensiun, kembali ke dunia bola voli sebagai pelatih di Akademi Pro Volleyball Center, Dongtan. Dengan pengalaman segudang di level internasional, Han siap membimbing generasi muda sekaligus membagikan semangat dan kegembiraan dari olahraga yang telah membesarkan namanya. Han Songi, yang memutuskan pensiun di usia 40 tahun pada bulan April lalu, ternyata tidak bisa jauh dari dunia bola voli. Pada bulan November mendatang, ia akan diresmikan sebagai pelatih bola voli kelompok usia di Akademi Pro Volleyball Center, cabang Dongtan. Tampaknya, Han Songi sangat menikmati peran barunya sebagai pelatih bola voli di akademi tersebut. Ada cerita unik dari debutnya sebagai pelatih magang di Pro Volleyball Center selama beberapa bulan terakhir. Banyak siswa melakukan kesalahan, seperti gagal melakukan serve atau bola yang tidak melewati net, bahkan ada yang menangis karena gagal. Saya hanya menyampaikan kepada mereka, tak apa-apa atau kerja bagus. Pemain muda harus mengalami kegagalan sebanyak mungkin. Saya tidak marah, karena saya ingin menghadirkan bola voli yang menyenangkan, ujarnya dilansir dari Spike. Pada awalnya, Han Songi merasa kesulitan beradaptasi dengan gaya latihan para pemain muda. Itu sulit, tetapi sekarang saya bisa memahami banyak hal setelah mendapat banyak nasihat dari orang-orang berpengalaman, katanya sambil mengungkapkan rasa terima kasih kepada mereka yang membantunya. Dalam proses ini, banyak pihak memberikan bantuan kepada Han Songi, yang masih baru dalam dunia pendidikan remaja. Saya meminta banyak nasihat dari Lee Hyodong dan Kim Gwanguk, yang memiliki pengalaman dalam pendidikan remaja, serta beberapa teman yang lebih dahulu terjun ke pendidikan anak-anak, kata Songi. Saya ingin menjadi seorang guru yang mengajarkan bola voli kepada anak-anak dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Selain itu, sebagai seseorang yang menyukai bola voli sebelum menjadi pelatih, saya ingin menyampaikan kegembiraan itu kepada anak-anak, ungkapnya sambil menceritakan cita-citanya sebagai tokoh pemuda di Dongtan. Han Songi memulai karir bola voli profesionalnya sebagai outside hitter ketika pertama kali debut bersama Express Y High Pass pada V-League 2002 hingga 2003. Seiring dengan kebutuhan tim, ia kemudian mengubah spesialisasinya menjadi middle blocker. Pada musim 2017 hingga 2018, Han Songi bergabung dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan mengakhiri karir cemerlangnya setelah 7 tahun bersama tim asal Daejeon. Salah satu pencapaian pentingnya adalah memastikan langkah Red Sparks ke babak semifinal untuk pertama kalinya sejak musim 2016 hingga 2017, usai mengalahkan Heungkuk Pink Speeders dengan skor 3-1. Pada pertandingan tersebut, Han Songi mencatatkan 11 poin berkat aksi monster block di depan net. Seusai laga, Han Songi menjadi satu-satunya pemain Red Sparks yang menangis bahagia, dan ia juga mendapatkan buket bunga dari bintang grup Pop 7TN sebagai bentuk penghargaan atas totalitasnya. Ketika Daejeon Jungkwanjang Red Sparks berhasil mencapai final Piala Kovododram 2024, Han Songi turut hadir untuk menonton pertandingan dan merayakan bersama pemain Red Sparks di lapangan. Sosok veteran asal Dongtan ini masih sangat dihormati oleh para pemain, terutama barisan rookie di tim Red Sparks. Kini, Han Songi bukan hanya seorang veteran bola voli, tetapi juga seorang pelatih yang menginspirasi generasi muda di Akademi Pro Volleyball Center, cabang Dongtan. Sementara itu, atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, semakin siap menghadapi Liga Voli Profesional di Korea Selatan yang akan dimulai Sabtu 19 Oktober nanti. Megawati, yang sebelumnya gagal membawa timnya Daejeon Jungkwanjang Red Sparks gagal menjuarai KOVO Cup 2024 sebagai turnamen pramusim, kini bertekad untuk menunjukkan kemampuannya di kompetisi yang lebih tinggi. Megawati mengungkapkan antusiasmenya, "Saya sangat bersemangat untuk bermain di Liga Korea. Ini adalah kesempatan besar untuk mengembangkan keterampilan dan belajar dari pemain-pemain terbaik di dunia. Saya akan berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik."
Megawati, yang tetap menjadi andalan Red Sparks telah menjalani pelatihan intensif bersama timnya setelah sempat pulang sebentar ke Indonesia untuk membela Jawa Timur di PON 21 Aceh Sumut 2024. Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin, yang memiliki pengalaman luas di kancah internasional, menyatakan bahwa Megawati memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu bintang di liga ini. Megawati dan Bukilic diandalkan pelatih, Red Sparks bisa langsung meroket sejak awal. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hee-jin, merasa optimistis menghadapi kompetisi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 mendatang.